isinya bagian kepala bagian keuangan yang Kalau dokter di sini udah berapa lama? itu kurang lebihnya 25 tahun. Kalau boleh tahu, boleh cerita sedikit gak sih gimana sih cerita awalnya berdirinya koperasi ini? Awal mulanya dari koperasi ini ya istilahnya dulu di Kota Bandung tuh di masing-masing kecamatan ataupun dinas ada koperasi. Cuman dalam bentuk koperasi kecil ini di dinas ini ada koperasi, di dinas A, B, C ada koperasi, termasuk di kecamatan ada. Untuk supaya koperasi ini bersatu biar besar, dibentuknya koperasi KPKB tahun 1962 ini 11 Mei 1962 belum lahir saya. Itu baru dibentuk supaya menangani terkoordinir nih, supaya pemberian pinjamannya juga lebih besar. Kalau koperasi kecil kan paling beberapa, kalau dengan koperasi gede ini bisa sampai ratusan juta gitu ya masih pinjamannya gitu. Terus modalnya terkumpulnya lebih besar gitu. Terus boleh tahu nggak sih Pak gimana struktur organisasinya, kayak ketuanya boleh sedikit diceritain? Ininya pimpinan tertingginya itu di rapat anggota tahunan. Jadi kalau rapat anggota tahunan, umpama contoh bunganya harus turun kan, itu istilahnya kalau di swasta mah RUPS, rapat umum pemegang saham yang cuma kalau di sini mah rapat anggota tahunan. Jadi ini yang berkuasa tuh anggota sebagai pemilik saham. Jadi kalau berdasarkan hasil keputusan rapat anggota, suku bunganya harus diturunkan, harus turun, kalau mau harus naik kita, itu istilahnya. Selanjutnya aku mau nanya nih Pak, tapi setiap koperasi itu ada visi dan misinya. Iya, betul. Dalam koperasi pemerintah itu apa sih visi dan misinya? Visinya itu terwujudnya koperasi pegawai pemerintah Kota Bandung yang mandiri, profesional, kreatif, dan inovatif. Sedangkan misinya itu ada 4, yaitu mengembangkan unit-unit usaha koperasi pegawai pemerintah Kota Bandung yang dapat memberikan manfaat bagi kepentingan anggota. Kedua, meningkatkan kualitas dan kemampuan manajemen. Ketiga, mengoptimalkan memberdayakan aset dalam rangka pengembangan usaha koperasi. Yang keempat, meningkatkan peran dan fungsi koperasi pegawai pemerintah Kota Bandung yang modern dan berwatak. Bagaimana sih manajemen koperasi ini bisa dilakukan gitu? Kalau manajemen ini bisa dilakukan adanya satu komitmen di dalam rangka mencapai tujuan, ya, contoh di unit niaga, contoh yang di minimarket, terus ada unit simpan pinjam, terus ada unit penyewaan bus itu saling keterkaitan. Jadi nggak boleh masing-masing ini mah ini. Jadi semuanya masing-masing harus adanya keterkaitan. Ataupun saya sebagai bagian keuangan ada keterkaitan, bisa jadi untuk memberikan pelayanan untuk ininya servis mobilnya gimana, harus bayar PPKB-nya gimana kan, itu ya istilahnya kan pasti berkaitan ya, antara bagian keuangan dengan manajer niaga dengan manajer simpan pinjam. Kalau mau butuh uang kan harus ke saya contohnya gitu nih. Terus dengan bagian umum karyawannya gimana, harus harus pemberian gajinya gimana, harus pakaiannya harus gimana kan gitu. Jadi harus keterkaitan. Jadi tidak bisa saling ini mau paling ini. Jadi harus bersatu. Ini Bapak, program kerja apa aja yang ada di koperasi ini? Program kerjanya yang sekarang yang lagi dirintis itu istilahnya KPKB online contohnya, yang jadi kalau anggota mau pinjam tuh nggak usah kesini nih. Jadi lewat online ya KPKB online. Khusus untuk anggota buat bergabung di koperasi ini? Nah, kalau anggota khusus PNS nih, PNS yang ada di lingkungan pemerintah Kota Bandung itu baru bisa masuk menjadi anggota. Lalu yang selanjutnya Pak, izin bertanya, apakah pihak koperasi di sini memiliki peraturan khusus akan pemberian pinjaman? Iya betul. Jadi kalau yang masih contoh
Mama anggota baru 3 bulan, paling dikasih pinjamannya paling besar itu paling 25 atau 30 ini. Yang kedua, jadi kalau ini anggota tuh harus membayar iuran apa ya, simpanan wajib gitu ya. Itu iuran wajib itu ininya untuk kalau ini nih, sebenarnya itu simpanan nanti kalau anggota yang bersangkutan itu pensiun itu dikasihkan nih. Tanpa semua tanpa dipotong administrasi ya kasihkan, baik simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan 12 Juli ataupun simpanan sebagainya, semuanya dikasihkan ke anggota. Lalu yang selanjutnya Pak, kalau boleh tahu saat menjadi anggota koperasi berapa simpanan wajib dan pokok yang harus kita simpan di koperasi ini? Nah, kalau simpanan pokok itu batasnya sampai dengan 250.000, dan simpanan wajib itu di sini tergantung golongannya. Golongan itu ada golongannya. Kalau pegawai negeri ada golongannya, ya 4 gitu. Dari dari 35, ada yang 75, ada yang 100, ada yang sampai dengan 250 yang paling terbesar. Untuk yang terakhir Pak, bagaimana koperasi ini tuh membangun citra koperasinya untuk agar dipercaya sama orang ataupun anggota ya. Sebagai untuk kepercayaan anggota, koperasi ini harus diperiksa dari pihak luar, namanya kantor akuntan publik. Kenapa harus diperiksa? Karena apakah benar jalan jauh-jauh saya contoh nyimpen di sini anggap aja 100 juta, aman nggak? Jangan-jangan koperasi nanti bubar. Nah, untuk meyakinkan ke anggota itu koperasinya harus diperiksa koperasi ini sehat tidak, apakah opininya wajar dengan syarat ataupun wajar tanpa pengecualian, ada di akuntansi istilahnya. Itu pelajaran akuntansi istilahnya, pendapat ataupun opini akuntan publik, apakah perusahaan ini sehat atau ada